Shalom, happy morning Jemaat Grip yang terkasih dan setia di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya tetap semangat dan makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki masa Advent minggu ketiga dalam minggu kedua bulan Desember ini. Yuk kita lebih fokus dan lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami dengan nama-Mu yang penuh kuasa. Ajar kami terus mengandalkan dan berharap kepada-Mu, semakin mengenal-Mu melalui firman-Mu. Pimpin setiap kami oleh Roh Kudus, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Yap, yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Pakai hidupnya sebagai saluran berkat-Mu. Berkati pula seluruh penata layan yang melayani, dan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bersama seluruh keluarga besarnya. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Hadirat-Mu melepaskan segala keterikatan akan kedagingan, menyembuhkan setiap sakit dan kelemahan kami, menerangi dan meneguhkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dan patahkan segala yang jahat, kuasa setan apapun yang berusaha mengganggu hidup kami dan jalannya ibadah online ini. Kami serahkan hidup kami dan ibadah online ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita.
Saudara-saudari terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6 dalam bacaan bertanggapan demikian. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini.
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat beserta sanak keluarga dan teman-teman yang saya kasihi. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah meskipun masih tetap kita lakukan secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur jika pagi hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk datang kepadamu. Kami boleh beribadah, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Biar kiranya pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini tiba waktunya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan supaya kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Dan urapi hati dan pikiran kami supaya boleh kami dicelikkan, kami disegarkan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biar dari mulut, lidah, bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah dan bekerjalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, saya percaya saudara sekalian saat ini tentu penuh sukacita. Sukacita menyambut Natal. Meskipun ada di antara saudara yang mungkin mengalami berbagai duka cita karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan usaha atau bisnis saudara, atau mungkin saudara sempat menderita COVID-19, atau juga bahkan kehilangan orang-orang yang saudara kasihi karena menjadi korban COVID-19. Nah, firman Tuhan katakan saudara, bersukacitalah senantiasa. Nah, oleh karena itu, janganlah segala duka cita yang kita alami di dalam kehidupan kita ini merenggut sukacita yang seharusnya ada di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tradisi, 4 minggu menjelang Natal, kita rayakan sebagai minggu-minggu Advent. Advent yang diambil dari kata Adventus, itu kata Latin, saudara, yang artinya adalah kedatangan. Jadi minggu Advent sebenarnya itu adalah masa-masa kita menantikan kedatangannya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Memang Tuhan Yesus
itu sudah datang 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa Natal. Dan kita ini sekarang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, dalam masa penantian itulah saudara, kita mesti memahami bahwa itu adalah situasi-situasi yang bisa menjadi sangat rawan, di mana seorang penanti itu dapat mengubah pendiriannya dan tidak lagi setia kepada yang dinantikannya. Bisa juga dalam masa penantian ini saudara, seorang penanti itu terus menantikan, tetapi sudah kehilangan gairah, sudah kehilangan sukacita terhadap apa yang dinantikannya. Nah, oleh karena itu saudara, penting sekali kita merayakan minggu-minggu Advent ini agar kita diingatkan kembali untuk merayakan penuh sukacita penantian kita, ya, menantikan Sang Juru Selamat yang akan datang kembali ke dunia. Nah, oleh sebab itu di dalam merayakan minggu Advent ini, biarlah setiap kita diajak untuk memberikan makna yang lebih mendalam tentang arti sebuah penantian. Di dalam penantian kita diajak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan jalan Tuhan, sambil kita terus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Dan tentunya itu harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Amin saudara. Nah, jika pada minggu-minggu Advent pertama bertemakan pengharapan dan minggu kedua dengan tema kasih, maka hari ini kita memasuki masa Advent ketiga yang biasa dikenal dengan Minggu Gaudete, atau itu bahasa Latinnya saudara, yang artinya Minggu Sukacita. Nah, masa Advent itu adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Advent yang ketiga adalah sukacita. Berarti sekali lagi kita diharapkan penuh sukacita dalam menantikan kedatangan kembali Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Baik saudara, apa alasannya untuk kita harus bersukacita di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus? Kita akan mempelajari dari firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-3 sampai yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke-9, izinkan saya untuk membacakannya bagi saudara. Di dalam perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan firman Tuhan ini kita memahami alasan utama mengapa kita itu harus penuh sukacita dalam menantikan kedatangan Sang Juru Selamat manusia, Tuhan Yesus, ya, junjungan kita. Pertama, saudara, di ayat ketiga dikatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, dilahirkan kembali pada satu kehidupan yang penuh pengharapan.
Nah, dalam versi mudah dibaca dikatakan, saudara, ayat ini berkata, Allah memberikan hidup baru kepada kita dengan penuh pengharapan yang hidup. Kita yang sebelumnya adalah orang-orang yang binasa, sebenarnya yang tidak punya pengharapan akan kehidupan yang kekal, lewat karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, kita sudah dilahirkan kembali. Jadi saudara, hari Natal yang kita nantikan dengan penuh sukacita itu merupakan awal dari keseluruhan rencana keselamatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Karena begitu besar kasih-Nya Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus sukacita menyambut Natal. Bukan karena kita ingin menyambut Natal dengan segala kemeriahan Natal, dengan segala hadiah-hadiah Natal, dengan liburan-liburan Natal yang menyenangkan, tetapi karena kita bukan lagi orang-orang yang akan binasa, tetapi kita sukacita karena kita adalah orang-orang yang akan memiliki kehidupan kekal. Amin, saudara. Selain itu, saudara, alasan kedua mengapa kita harus penuh sukacita, karena dikatakan di ayat 4 begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kita ini saudara, bukan hanya akan memperoleh kehidupan yang kekal, tapi kita akan menjadi pewaris kekayaan surga yang kekal. Kita adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya! Ya, maka di ayat 6, saudara, itu boleh menjadi nasihat bagi kita. Nasihat yang penting bagi kita untuk kita pelihara di dalam masa-masa penantian yang akan memberikan kekuatan yang besar karena Allah ada di sisi kita, ada bersama dengan kita. Saya bacakan ayat 6 buat saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita harus bergembira, kita harus bersukacita karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, inilah alasannya mengapa di awal khotbah tadi saya katakan bahwa janganlah duka cita yang kita alami itu merenggut atau menghancurkan sukacita yang seharusnya kita miliki. Bahkan harusnya terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1985, seorang anak Tuhan bernama Anthony Ray Hinton, ya, dia didakwa membunuh 2 orang manajer restoran. Ia sebetulnya dijebak, saudara, karena ketika pembunuhan itu terjadi, ya, dia sedang berada jauh dari tempat kejadian perkara atau dari TKP. Namun Ray tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Nah, dalam persidangan Ray mengampuni orang-orang yang memfitnahnya, dan ia mengatakan bahwa ia tetap memiliki sukacita meski diperlakukan dengan tidak adil. Nah, menjawab banyak pertanyaan orang-orang pada waktu itu yang bertanya mengapa ia tetap memiliki sukacita padahal dia dihukum atas kejahatan yang dia tidak lakukan. Maka dengan penuh iman dia berkata, karena setelah mati saya akan pergi ke surga. Lanjutnya dia berkata, kalian sendiri akan pergi kemana? Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah pasti akan pergi ke surga setelah kita meninggalkan dunia ini. Amin ya saudara. Dan itulah yang harusnya menjadi alasan terbesar bagi kita untuk terus hidup dalam sukacita. Terlebih lagi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, hidup sebagai terpidana mati seperti Ray itu sangat berat, saudara. Ya, ketika lampu-lampu penjara berkedip-kedip setiap kali kursi listrik digunakan untuk mengeksekusi setiap narapidana yang memang dihukum mati, dan itu mengingatkan pada hukuman yang Ray akan alami suatu hari nanti.
Karena memang dia divonis hukuman mati. Cuma tidak ditetapkan kapan dia akan dihukum mati. Nah, masa-masa seperti itu, saudara, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, ya, di mana seseorang akan dihukum mati tapi nggak tahu kapan akan dilakukan. Dan tiap hari dalam situasi yang tertekan, yang mencekam, karena setiap saat bisa dipanggil kemudian didudukkan di kursi listrik untuk dihukum mati. Nah, saudara, itu baru sebagian yang dialami oleh Ray. Nah, ada hal lain yang dialaminya lagi. Ketidakadilan yang harus dialami oleh Ray. Sehingga dia mengalami penderitaan yang begitu panjang. Melewati tes deteksi kebohongan, Ray ini sebetulnya lolos. Jadi dia tidak berbohong pengakuannya di pengadilan. Tetapi pengadilan itu pada waktu itu mengabaikan hasil tes tersebut. Jadi Ray tetap dihukum dan dengan ancaman hukuman mati, saudara. Namun puji Tuhan, pada akhirnya pada hari Jumat Agung di tahun 2015, hukuman pidana mati yang dijatuhkan ke atas si Ray ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, saat itu ia sudah hampir 30 tahun menjadi terpidana mati. Saudara bisa bayangkan bagaimana Ray mampu bertahan dengan sukacitanya selama 30 tahun di penjara dengan ancaman hukuman mati. Saya membayangkan seandainya saya atau mungkin juga saudara yang mengalami hal tersebut, situasi tersebut, mungkinkah kita masih memiliki sukacita? Jangankan sukacita, mungkin tersenyum saja sudah sangat sulit untuk kita lakukan. 30 tahun mendekam di penjara dengan ancaman hukuman mati. Sungguh satu duka cita panjang yang membawa penderitaan. Tetapi luar biasa iman Ray ini. Kisah kehidupan Ray, apa yang dialaminya, itu telah menjadi kesaksian bahwa Allah benar-benar ada. Karena imannya kepada Yesus, Ray memiliki pengharapan melampaui pencobaan yang dia alami. Karena dia mengalami sukacita surgawi di tengah-tengah situasi ketidakadilan yang dia alami. Di dalam situasi penderitaan, duka cita yang dia alami. Setelah dia keluar dari penjara, Ray mengatakan, sukacita yang kumiliki tidak dapat direnggut dariku di dalam penjara. Nah, sukacita sedemikian ini, saudara, membuktikan kemurnian imannya Ray. Sukacita menantikan hukuman mati itu bukanlah sukacita yang palsu, bukan sukacita yang dibuat-buat, saudara. Iman kepada Tuhan Yesus yang dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan melahirkan sukacita kita kepada Allah yang telah hadir meskipun tak terlihat dan siap untuk menguatkan kita yang didera pencobaan berat. Ini menjadi satu penguatan bagi iman kita. Amin, saudara. Saudara, bercermin dari apa yang dialami Anthony Ray Hinton. Apakah duka cita yang saudara sedang alami atau pernah saudara alami lebih berat dari yang Ray alami? Jika tidak lebih berat, berarti sepatutnya kita tetap mampu memelihara sukacita surgawi. Karena kita adalah orang-orang yang akan masuk surga dan memperoleh kehidupan kekal karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Natal tahun ini memang sangat berbeda, saudara. Karena situasi sulit, pandemi. Janganlah kita kehilangan sukacita Natal karena kita tidak bisa merayakan Natal di gereja. Janganlah kita kehilangan sukacita Natal karena kita tidak bisa melakukan acara tukar kado di hari Natal nanti. Janganlah kita kehilangan sukacita Natal karena kita tidak bisa berliburan Natal dan Tahun Baru. Karena kondisi keuangan kita yang tidak memadai. Karena kondisi kesehatan kita yang buruk. Karena risiko penularan COVID-19 yang masih tinggi. Janganlah duka cita itu merebut sukacita Natal, sukacita surgawi,
yang ada di dalam hati kita. Ya, saudara, seberapa berat pun duka cita yang engkau alami, ingat firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6 yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sekali lagi saudara, bersukacitalah. Jangan sampai duka cita yang engkau alami merebut duka cita yang surgawi dari dalam hatimu. Amin saudara. Saudara, kalaupun kita mengalami duka cita yang menurut ukuran kita sangat berat, ya, berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan yang kita alami. Firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sebagai suatu kegembiraan, sebagai suatu sukacita. Karena di ayat ke-7 firman Tuhan katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi maksud dari duka cita yang kita alami lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita ini adalah untuk memurnikan iman kita. Ya, memurnikan iman kita, apakah kita itu betul-betul taat dan setia kepada Tuhan. Apakah kita betul-betul menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh itu mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya ketika iman kita sudah diuji, sudah dimurnikan, kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menyatakan dirinya. Saudara, kita sungguh harus memelihara sukacita supaya kita bisa menjadi kuat dalam berbagai pencobaan yang memurnikan iman kita itu. Orang yang terus-menerus berduka cita dan tidak memiliki sukacita, saudara, itu sangat mudah jatuh dalam dosa. Ya, mudah berpaling dari Tuhan, mudah mengalami depresi bahkan sampai bunuh diri. Karena kehilangan sukacita akibat hilangnya pengharapan. Sebaliknya kita yang memiliki sukacita meskipun dalam keadaan duka cita, itu membuktikan kita mempunyai buah roh karena Roh Kudus ada hidup di dalam diri kita. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 mengatakan. Saudara, kita sukacita merayakan Natal. Amin saudara. Ya, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Sekalipun kita tidak melihatnya saat dilahirkan di kandang domba. Kita tidak berkesempatan seperti para gembala yang menerima berita kelahiran Tuhan Yesus dari para malaikat. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, namun kita mengasihi Dia. Ya, kita percaya kepada Dia. Sekalipun kita sekarang tidak melihat Tuhan Yesus, kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa saudara dan saya, serta semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita bergembira, penuh sukacita karena kita telah mencapai tujuan iman kita. Demikian kata firman Tuhan, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kita bukan orang-orang yang mudah-mudahan masuk surga. Bukanlah golongan yang berusaha berbuat baik untuk bisa masuk surga. Kita bukan pula kaum yang berharap memiliki kehidupan yang lebih baik saat reinkarnasi kehidupan yang kemudian. Ya, saudara, kita bukanlah golongan semacam itu. Kita ini adalah umat pilihan Allah yang oleh kasih karunia-Nya memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
lewat peristiwa Natal yang kemudian menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian ia turun ke dalam kerajaan maut untuk membayar dan menebus dosa-dosa saudara dan saya. Kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali dari surga. Dan saat ini kita sungguh-sungguh sedang menantikan kedatangannya dengan penuh sukacita. Adventus untuk menjemput kita saleh-salehnya. Amin, saudara. Jadi sekali lagi mari kita rayakan Minggu Advent ketiga ini dengan penuh sukacita. Janganlah duka cita kehidupan dunia ini merebut sukacita dari dalam hatimu. Baik, saudara, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga sampai yang ke-9. Dan dari firman Tuhan itu kita mau belajar untuk terus kita penuh sukacita. Kita merayakan Minggu Advent ini dengan penuh sukacita. Sukacita karena kita sudah dilahirkan kembali dari orang-orang yang akan binasa menjadi orang-orang yang mempunyai hidup kekal. Sukacita karena kita memiliki harta warisan kekal di surga yang tidak akan binasa, tidak akan layu, dan tidak akan cemar. Kita memiliki iman yang murni lewat pencobaan, sehingga kita tetap memiliki sukacita meskipun kita mengalami berbagai duka cita. Sukacita untuk menyatakan iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita belum pernah melihat Dia. Sukacita karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan biar kiranya Mazmur 16 ayat ke-7 sampai yang ke-11 boleh menjadi doa penutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sikap berdoa, mari saudara saya ajak untuk membaca Mazmur 16 ayat 7 sampai 11 ini sebagai doa kita. Saudara baca bersama-sama dengan bersuara. Mari kita berdoa. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudari terkasih, kita bangkit berdiri bersama umat di segala tempat dan segala abad. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk ke dalam sesi persembahan.
Bagi yang tergerak ingin memberikan persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, kolekte maupun persembahan syukur lainnya, bisa melakukannya melalui transfer ke rekening bank gereja yang tertera di layar berikut ini. Dan kami mengajak setiap jemaat untuk memperhatikan pengumuman dalam warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama Bapak Gembala Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, ya saya ingin ingatkan kembali saudara mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama merayakan perayaan Natal pada tanggal 24 Desember dan 25 Desember secara online tentunya, dan kita juga akan ada ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember pada sore hari, ya. Baik, sebelum kita menerima doa berkat, saya ingin mengundang saudara untuk kita sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati dan bersepakat untuk memohon kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya bagi pemerintahan negara kami ini ya Bapa, Presiden Joko Widodo beserta seluruh aparat jajaran pemerintah mulai dari yang tertinggi sampai ke tingkat-tingkat desa. Kiranya Engkau berikan terus hikmat bijaksana kepada mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh terus-menerus berupaya keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang
terus berjangkit di negara kami ini sehingga kami boleh keluar dari permasalahan virus corona ini. Kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah tersedia saat ini, dan biarlah kiranya Tuhan juga Engkau memberkati supaya pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada aparat-aparat keamanan untuk menghalau para pengacau yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan vaksin tersebut. Dan kami juga memohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat bagi pemerintah Indonesia supaya mereka boleh menemukan cara-cara yang tepat untuk mengangkat kembali perekonomian negara kami Tuhan, dan menjauhkan dari krisis ekonomi yang melanda juga beberapa negara di dunia yang lain. Tuhan, kami percaya Engkau mencintai Indonesia, dan kami percaya Indonesia akan pulih kembali dengan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kiranya juga memberkati para medis yang berada di jajaran terdepan untuk melawan adanya virus corona ini. Biar kiranya Tuhan juga yang memberikan kepada mereka kekuatan dan kesanggupan yang dari Tuhan, sehingga mereka terus tidak bercerih lelah untuk berperang di garda terdepan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat mereka. Engkau yang mengetahui penyakit-penyakit mereka, dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Kami juga memohon Kau berikan kekuatan bagi mereka-mereka yang mungkin berlelah dalam menghadapi duka cita di dalam pencobaan kehidupan mereka. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, supaya mereka tetap teguh dengan iman mereka, tetap setia, dan kembali memiliki sukacita surgawi, sukacita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat. Engkau terus berkati Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean, berkati studinya, berkati usahanya, berkati apapun yang dikerjakannya. Kiranya Engkau buat berhasil, dan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kau juga berkati Pendeta Horasiaan yang baru pulih dari sakit COVID-19. Kiranya Engkau terus yang memberikan kekuatan bagi tubuhnya, sehingga dia kembali boleh beraktivitas secara penuh Tuhan, melayani Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati juga keluarga mereka masing-masing. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan kebahagiaan dan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, majelis, penatua, diaken, juga semua pengurus Gereja Rasul Indonesia Berkat. Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka. Demikian juga Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah boleh belajar kebenaran firman Tuhan, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan yang baik, berikan mereka juga kecukupan berkat-berkat jasmani yang mereka butuhkan, dan kiranya sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan ada di dalam hati mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang gereja kami lakukan, segala kegiatan persiapan yang akan dikerjakan untuk ibadah perayaan Malam Natal tanggal 24 Desember, perayaan Natal 25 Desember, dan juga untuk ibadah tutup tahun pada 31 Desember mendatang. Kiranya Tuhan yang berkenan juga mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat, baik untuk perayaan Natal, juga untuk menutup biaya maintenance yang begitu besar jumlahnya. Secara manusia Tuhan, kami sungguh tahu bahwa itu semua di luar dari kemampuan kesanggupan kami. Tapi kami percaya jika Engkau ada bersama dengan kami, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima doa berkat. Dan sebelum kita menerima doa berkat, maka ingatlah akan pesan firman Tuhan yang saya bacakan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terima serta aminkan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu saudara, sahabat Shalom, Tuhan Yesus memberkati.